Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Kurniawan, NPM 03 2004 181030, mahasiswa Teknik Elektro, Institut Teknologi Aditama, Surabaya. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil UTS Fisika dengan dosen pengampu Ibu Dr. Eka Cahya Mulyawati, SSI, MT. Jadi kita akan menjelaskan untuk nomor 1 ya. Yang nomor 1 untuk soal, terdapat balok yang diletakkan pada lantai licin tanpa gesekan. Terdapat dua gaya F1 dan F2 yang mengenai balok tersebut seperti pada gambar 1 ini. Karena ada resultan gaya yang ada, balok bergerak dengan perpindahan 3 meter sejajar dengan resultan vektor gaya. Besar F1 dan F2 adalah untuk F1-nya 100, F2-nya 200. Dari informasi tersebut tentukan besar resultan gaya dan tentukan usaha yang bekerja pada benda. Oke, sekarang kita kerjakan ya. Sebenarnya udah dikerjakan, cuman kita akan menjelaskan. Jadi yang pertama diketahui F1 100 Newton, F2 200 Newton. Ditanya resultan dan usaha. Sebelumnya kita gambar dulu ini. Setelah itu kita cek satu-satu. Kita kerjakan satu-satu ya. Yang pertama untuk F1. F1 ini kan 100 Newton. Bentar kita letakkan. F1 ini 100 Newton. Kita cari dulu F1X dan F1Y. Dari titik ini F1X, ini F1X, kelihatan ya. F1X dan ini F1Y. F1Y. Kita cari F1Y. F1Y kan berarti di sininya ya. Karena sudutnya 45 derajat, maka kita menggunakan rumus ini. F1Y sama dengan F1 kali sin 45. Kenapa kok sin? Sin karena yang diketahui kan miringnya. Kita cari yang depan. Jadi depan miring. Jadi sin, jadi maaf, F1Y ini sama dengan F1 kali sin 45. F1-nya 100 Newton kali 45, sin 45. Sama dengan 100 dikali sin 45-nya setengah akar 2. Jadi 50 akar 2, hasilnya 70,71 Newton. Jadi yang ke bawahnya ini F1Y. Terus kita cari F1X. Yang ini ya. F1X sama dengan F1 kali cos 45. Karena kita carinya yang sini, cos kan samping miring. Jadi yang ditanyakan kan yang ini. Kita masukkan F1 100 kali cos 45 setengah akar 2 sama dengan 10 akar 2 atau 70,71 Newton.
Setelah itu kita gambarkan ya. Kita cari alas. Jadi FY. Jadi sebelumnya saya kan sudah menggambar ini. Ini tuh sepertinya salah untuk gambarnya. Dan nilainya FY itu kan di bawah. Ini tuh harusnya minus. Jadi FY itu seharusnya ini tuh minus. F1Y, sorry maaf. F1Y itu ini tuh minus. Ini tuh minus. Jadi kalau kita gambarkan di sini aja ya. Untuk yang file yang sudah saya kumpulkan tidak saya update. Saya jelaskan di sini. Karena tadi sudah diketahui F1Y itu sini sama dengan ini F1Y, sedangkan ini F1X dan lagi itu F2. Oke. Jadi ini hasilnya negatif karena F1Y-nya ke bawah. Abaikan yang ini ya. Ini sebelumnya saya salah ini. Termasuk ini juga. Jadi F1Y karena ke bawah jadi minus 70,71 Newton, F1X 70,71 Newton. Kita udah diketahui F1Y. Untuk Fx-nya karena kita mau mencari resultannya, jadi yang Fx-nya sumbu X sama Y-nya dijumlah. Jadi kan kita udah ketahui ini ya. Fy. Jadi Fy-nya itu 70,71. Karena ini ke bawah, ini jadi Fy. Ke bawah ini minus ya. Fy ini minus. Jadi Fy-nya ini minus 70,71. Fx-nya karena ada dua. Karena ada dua, F1X ditambah dengan F2. Jadi 200 ditambah F1X-nya 70,71 sama dengan 270,71 Newton. Jadi ini F kelihatan ya. Jadi sini X, kita cari resultannya ini. Resultannya gini. Ini FR. Abaikan ini ya. Ini salah ini. Terus kita masukkan rumusnya yaitu FR resultan akar Fx kuadrat tambah Fy kuadrat. Fx sama dengan 270,71 plus Fy. Fy-nya ini minus 70,71. Jadi di sini saya ubah, tetapi di laporan yang saya kumpulkan tidak saya ubah. Hingga diketahui resultannya sama dengan 279,79 Newton. Jadi ini resultan gayanya ini. Setelah itu kita cari usahanya. Usahanya, rumusnya adalah resultannya dikali S.
sama dengan 279 kali 279,79 kali 3 sama dengan 839,7 Joule. Ini usahanya. Untuk yang nomor 2. Oke. Yang nomor 2 sebuah benda bermassa M dilepaskan dari titik P ke titik Q. P ke Q, ketinggian titik P dari dasar dinyatakan dalam H. R adalah jari-jari lintasan dengan besar jari-jari adalah 0,5 R. Maaf, 0,5 H. Jadi R ini 0,5 H. Tentukan energi kinetik saat di titik Q dinyatakan dalam M dan H. Yang kedua, jika M adalah 120 kilo dan H adalah 3 meter, tentukan besar kecepatan titik Q. Oke. Jadi hasilnya ini. Massa bendanya M. H. Oke, gini aja ya. Ribet. Massa bendanya M diketahui, H sama dengan tinggi titik P, R sama dengan tinggi titik Q, dengan R sama dengan 0,5 H. Tanya energi kinetik di titik Q. Yang kedua, kecepatan di titik Q jika massa 120 dan hanya sama dengan 3. Kita jawab. Jadi untuk energi mekanik di titik P sama titik Q itu sama. Rumusnya energi mekanik itu energi potensial ditambah energi kinetik di titik P dan energi potensial titik Q ditambah energi kinetik di titik I. Kita masukkan rumusnya semuanya yang diketahui bahwa untuk energi potensialnya rumusnya itu mg kali H, sedangkan energi kinetiknya itu 0 karena dia posisinya di atas, tidak ada pergerakan. Untuk energi potensialnya di titik Q, kita masukkan rumusnya mg kali H. Untuk H-nya tadi yang udah diketahui adalah 0,5 H. Sedangkan yang kita cari itu energi kinetik di titik Q. Kita masukkan rumusnya, setelah itu kita balik energi kinetiknya yang di sebelah kiri dan diketahui akhirnya 0,5 kali mg H. Ini rumus atau hasil akhir energi kinetik di titik Q. Terus yang kedua, jika massanya 120 kilo hanya 3 meter, gravitasinya ini saya pakai 10 ya. Tanya kecepatan titik Q. Kita masukkan rumusnya tadi. Kita masukkan rumusnya ya. Rumusnya ini. Rumusnya ini 0,5 mgh. 0,5 kali 100 kali massanya 120 kali 10 kali 3 sama dengan 1800. Terus yang kedua, energi kinetiknya Q sama dengan 1800. Ini kita masukkan rumusnya ya.
rumusnya asli energi kinetik ya. Strip energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. Energi kinetik 1800 kita masukkan sama dengan setengah kali M 120 kali V kuadrat. Yang kita cari itu V kecepatannya sama dengan 60 V kuadrat. Sehingga V kuadrat sama dengan 1800 per 60 sama dengan 30. V-nya sama dengan akar 30 sama dengan 5,47 meter per sekon. Ini kecepatannya di titik Q. Lanjut nomor 3. Sebuah balok meluncur dari sebuah bidang miring seperti gambar 3. Panjang bidang miring 50 dan licin. Jadi ini 50 meter dan licin. Benda tergelincir hingga sampai pada dasar dan meneruskan perjalanan pada bidang alas mendatar. Berarti langsung ke sini. Bidang mendatar memiliki gaya gesek menghambat dari gaya gerak balon. Gaya gesek antara balok dan bidang mendatar 30 Newton. Jadi ini 30 Newton gaya geseknya. Karena ada gaya gesek, maka benda dapat berhenti. Merujuk dari keterangan di atas, tentukan besar nilai X dengan menggunakan analisis kekekalan energi mekanik. Oke, kita cari. Oke. Jadi diketahui panjang bidang miring 50 meter, sudutnya 45. Gravitasinya saya menggunakan 10 meter per sekon kuadrat. Gaya geseknya 30 Newton. Nilainya X. Oke, kita cari hanya dulu ya. Hanya ini tinggiannya sin 45 kali 50. Jadi hanya ini karena yang dicari tegak pakai sin depan dan miring. Depannya itu kan sini kan sama saja per miringnya 50. Berarti tingginya sin 45 kali 50 sama dengan setengah akar 2 kali 50 sama dengan 25 akar 2 sama dengan 35,35 meter. Ketinggiannya ini 35,35 meter. Dan energi potensial awal sama dengan usaha di geseknya. Usaha di bidang mendatarnya. Energi potensialnya kita masukkan rumusnya. M kali G kali H sama dengan, karena sebelumnya usaha gayanya sudah diketahui yaitu 30, maka kita masukkan 30 kali X. X ini panjangnya ini. Yang kita cari X sama dengan MGH per 30. Sama dengan M, kita masukkan. G-nya saya pakai 10. Hanya 35,35 meter per kok ini 10 ya? Harusnya ini 30 ini. Ini maaf ya, ini per 30 ini ya. Ini 30. Ini 30. Sehingga hasilnya 11,78 kali M. M ini masanya, karena masanya tidak ketahui. Maaf ya, ini 30. Oke, terima kasih. Atau kita cek lagi ya, kita cek dengan
kalkulator. Bentar, kita cek pakai kalkulator ya. Hmm. 35,35 kali 10 bagi 30 sama dengan 17,78. Oh ya, 17,78 ya. Oke, terima kasih.